Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ingatkan lagi akan cinta kami kepadamu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga, dengan sepenuh kekuatan. Tapi sejujurnya kami juga tidak sungguh-sungguh mencintai Engkau. Karena itu bantu kami untuk mencurahkan rahmat berlimpah, supaya kami mampu memberikan diri kami, pikiran kami, perasaan kami kepada Allah dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Yesus sekali lagi mengingatkan kita akan perintah yang paling utama, yaitu cinta. Cinta kepada Allah dengan sepenuh hati dan cinta kepada sesama dengan seluruh diri kita. Apakah kita sudah melakukan itu? Sejujurnya, seyakin-yakinnya mungkin kita mencintai, tapi baru terbatas setengah atau seperempat, atau mungkin ya setengah-setengah. Tidak panas dan tidak dingin. Saudara, saya mau mengajak Anda untuk merenungkan dua hal ini. Yaitu ketika Petrus sebagai juga pengkhianat Yesus, yang ketika di pengadilan dia tidak mengakui bahwa Yesus itu siapa baginya. Itu juga suatu yang, dan kemudian setelah kebangkitan Yesus, Petrus bertemu dengan Yesus, dan Yesus bertanya, apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Kedua kalinya Yesus bertanya, apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, aku mencintaimu. Dan ketiga kalinya Yesus bertanya lagi. Dan Petrus menangis. Kau tahu Tuhan, kau mencintai aku mencintai engkau. Ada satu gradasi dalam kata-kata Petrus. Gradasi pertama, mengapa 3 kali? Dia pasti ingat bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Cinta kepada Yesus, kepada orang sesama itu juga mengandung gradasi. Gradasi dengan mulut, kita sekedar mengatakan, aku cinta kamu. Cinta dengan pikiran, orang yang saya cinta itu ada dalam pikiranku. Kemanapun aku berdoa untuk dia. Gradasi yang ketiga, dalam hati. Orang yang kucinta itu ada dalam hatiku, menguasai diriku, menguasai perasaanku, emosiku. Dan gradasi yang keempat, kata Petrus inilah, sambil menangis, kau Tuhan, kau tahu, aku mencintaimu dalam hati yang terdalam, dalam roh dan kebenaran, dimanapun, kapanpun, orang yang kita cintai, entah itu Tuhan atau sesama, merasuki dan memenuhi hati orang. Saudara, itulah yang sebetulnya perjalanan proses hidup kita. Dan cinta itu tidak hanya kepada Allah, tapi tidak kepada sesama manusia. Cinta itu tidak hanya di pikiran. Kita orang Batak seringkali hanya mencintai dengan mulut, dengan pikiran. Ya, kurang dengan hati, apalagi dengan dalam roh dan kebenaran. Jadi inilah yang harus menjadi perjuangan kita sebagai orang Batak, yaitu kita memberikan diri kita, seluruh diri kita, hati kita, roh kita. Kita memiliki devosi kepada Bunda Maria, kepada kerahiman ilahi, kepada hati kudus Yesus. Devosi yang menekankan aspek hati sebagai cara untuk mencintai, menjawab cinta Allah. Cinta dibalas dengan cinta. Merasakan cinta Allah dalam hidupku, dan aku juga membaktikan diriku kepada Allah, juga kepada sesama. Saudara, itu cinta Yesus yang luar biasa bagi kita, dan kita mengalami gak cinta Yesus itu dalam diri kita? Melihat gak, merasakan gak bahwa cinta Yesus segala-galanya kepada kita? Tidak ada yang tidak Yesus berikan kepada kita. Nah, saya akan sedikit menguraikan cinta Maria kepada kita. Ada begitu banyak penampakan Bunda Maria yang kepada dunia untuk mengingatkan supaya kita berdoa, supaya kita bertobat.
ya, Maria Fatima, Maria Lourdes, Maria Medjugorje, Maria Akita, dan banyak lagi ya di Guadalupe ya. Nah, saya mau mengajak Anda untuk sedikit merenungkan tentang penampakan Bunda Maria di Knock, Irlandia tahun 1879, 21 Agustus. Bunda Maria, Santo Yosef, dan Yohanes Pembaptis menampakkan diri kepada seorang imam dan beberapa awam lainnya untuk mendoakan siapa? Mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal. Pada waktu itu sekitar 1 juta orang Irlandia meninggal karena kemiskinan, ya, karena kelaparan, karena musim panen yang tidak karuban, dan juga karena penjajahan Inggris kepada orang Irlandia. Sehingga begitu banyak kelaparan yang luar biasa, banyak orang meninggal tanpa persiapan dan seterusnya. Dan kemudian banyak orang yang berimigrasi ke Amerika. Nah, setelah doa dan misa berkali-kali oleh Imam Kavanugh ini, maka Bunda Maria menampakkan diri dan menyatakan kemuliaannya dan menyatakan bahwa Yesus mengampuni, yang membawa orang-orang berdosa ini ke surga. Maka tanggal 2 yang lalu kita merayakan peristiwa di mana kita mendoakan orang-orang yang meninggal, itu dibawa ke surga. Ini cinta Bunda Maria kepada kita, memberikan penampakan kepada kita, salah satunya kepada Knox, Irlandia 1879. Dan kita diajak untuk mendoakan juga orang-orang yang sudah meninggal hari Sabtu yang lalu. Ya. Dan gereja kita ya mengadakan indulgensi selama 7 hari, mendoakan mereka-mereka yang meninggal. Siapa saja, saudara kita, orang purgatori. Dan itu dikatakan juga oleh visioner dari Medjugorje, Mariana, yang mendapat penampakan Bunda Maria di Medjugorje, bahwa orang yang sudah meninggal kemana dia? Ada yang langsung ke neraka, ada yang langsung ke purgatori, ya. Purgatori ya pencucian, atau langsung kemudian ke surga. Nah, kitalah yang mendoakan ya, lewat doa-doa gereja dalam sakramen Ekaristi, dan mereka mendapatkan tempat yang layak di surga. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi dalam hari-hari ini gereja kita setiap jam 6 sore kita masih menjalankan doa ya 7 hari, tanggal 2 sampai tanggal 8 kita berdoa supaya, karena kita mau berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, entah itu keluarga atau siapapun juga, dan kita mendapatkan indulgensi penuh. Ya, terlebih kalau kita melakukan doa tobat, sakramen pengakuan dosa, dan bila tidak maka akan mendapatkan indulgensi sebagian. Indulgensi itu apa? Indulgensi itu adalah dosa-dosa kita dikurangi bebannya kepada kita. Dan segala perbuatan baik yang kita lakukan, dan segala perbuatan-perbuatan yang indah, segala doa-doa kita itu juga mengurangi beban dosa yang kita lakukan, yang kita buat. Karena itu dengan dosa kita menumpuk seperti gunung. Dan akibatnya apa? Kita mudah sekali dipengaruhi oleh kuasa-kuasa, oleh pengaruh-pengaruh jahat dalam diri kita. Doa, tiraga, puasa adalah cara kita mengurangi beban dosa. Semoga Tuhan memberkati Anda semakin mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan raga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.